berkembang. Baik, tanpa berlama-lama mari kita sambut narasumber kita, Kak Ahmad Saifuddin, dipersilahkan. Terima kasih kepada Pak Moderator. Mungkin saya berdiri saja ya. Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial, yang akan sangat menentukan masa depan kalian, yaitu mindset sukses. Di dunia nyata, kemenangan bukan hanya milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang memiliki cara berpikir yang benar dan konsisten dalam bertindak. Saya mengambil tema membangun mindset sukses sebagai kunci prestasi akademik dan hidup. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mulai dari cara berpikir kita. Ada dua mindset utama yang membentuk masa depanmu. Yang pertama, fixed mindset, yang kedua, growth mindset. Dari mindset yang pertama yaitu pola berpikir tetap, dan yang kedua pola pikir berkembang. Kedua cara ini memiliki penjelasan yang berbeda. Yang pertama, pola pikir tetap. Seseorang yang memiliki mindset ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan adalah bawaan sejak lahir dan tidak dapat diubah. Ini seringkali menjadi penghalang kemajuan. Contohnya, takut mencoba baru-baru, merasa nilai jelek yang berarti tidak berbakat dan selalu menyerah. Yang ketiga, tidak mau menerima kritik, menganggapnya sebagai serangan pribadi. Yang keempat, sering mengucapkan aku memang tidak bisa. Sebagai kesimpulannya, ini kayak bentuk pesimis. Tetapi kalau growth mindset, pola pikir berkembang, mindset ini meyakini bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui dedikasi yang kerja keras. Ini adalah kunci untuk kita belajar dan tumbuh lebih baik ke depannya. Dan sebagai bentuk dari pengalaman kita dalam membangun mindset yang berkembang. Misalnya contohnya, ketika menghadapi kesulitan, kita akan mencari cara untuk mengatasinya agar masalah tersebut diselesaikan dengan baik. Yang kedua, menganggap nilai jelek sebagai sinyal untuk memperbaiki strategi belajar. Jika nilai kita jelek, kita harus berusaha belajar agar kedepannya nilai kita tetap bagus. Yang keempat, atau yang ketiga, menerima kritik sebagai bahan untuk upgrade diri dan menjadi lebih baik. Kita sekarang mungkin tidak baik, tapi kita harus mengupgrade diri kita agar lebih baik ke depannya. Yang keempat, selalu terbuka pada tantangan dan melihatnya sebagai peluang. Jika ada tantangan yang baru, tidak harus selalu menghadapinya dengan segala rintangannya, karena dengan pengalaman baru kita akan memiliki pengalaman dalam menghadapi suatu hal yang berbeda. Ada sebuah perbedaan sebagai contoh fixed mindset dan growth mindset. Orang fixed mindset bilang, aku memang tidak pandai matematika, dibuktikan dengan kerutan wajahnya yang sangat kebingungan. Sedangkan growth mindset, dia bilang, aku memang tidak bisa matematika, tapi aku akan terus belajar, dibuktikan dengan wajahnya yang selalu ceria, karena dia optimis, berbeda dengan growth mindset yang fake mindset yang pesimis. Oke, yang selanjutnya kita mulai dari strategi nyata, yaitu cara membangun mindset sukses. Kita harus menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Jangan hanya berkata, aku mau juara kelas. Jadikan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai relevan, dan memiliki batas waktu yang smart. Sebagai contoh, target nilai matematika itu harus 85. Dengan 2 bulan ke depan, dengan latihan soal per hari, yaitu 20 soal, menonton video, pembahasan materi yang sulit. Dengan tujuan yang jelas akan membimbing langkah-langkahmu dengan pasti. Dan tentunya dengan membangun sistem belajar yang terukur. Bukan hanya semangat sesaat, tetapi sistem yang berkelanjutan. Lacak progresmu agar kamu bisa melihat bukti perkembanganmu. Dengan misalnya progres yang terukur mingguan, membaca beberapa bab yang bisa dipelajari sampai berhasil. Yang kedua, analisis kesalahan. Kesalahan apa yang paling sering kita lakukan? Itu harus dianalisis supaya kita bisa mengontrol diri kita agar bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Yang selanjutnya, kemajuan terlihat. Kemajuan akan terlihat jika kita mau berubah positif apa yang sudah pasti terjadi pada kita jika kita merubah kehidupan kita lebih baik, menjadi lebih baik. Dengan ini kamu bisa melihat sejauh mana usahamu membuahkan hasil. Kita bisa mulai membangun mindset kita, mulai dari membangun lingkungan positif dan produktif. Lingkungan sekitar kita adalah cerminan dari diri kita. Sekeliling darimu dengan orang-orang yang sumber daya yang mendukung pertumbuhanmu. Karena lingkungan sekitar kita adalah bukti sebagai kita bahwa kita berkembang. Contoh lingkungan positif. Yang pertama, teman yang senang berdiskusi, materi dan belajar bersama. Grup belajar online yang aktif dan mendukung. Mengikuti akun edukasi yang inspiratif, bukan akun gosip. Orang-orang yang menantangmu untuk terus berkembang. Dengan lingkungan yang positif, kita dapat berkembang ke depannya. Ingat, energi lingkunganmu adalah energi dirimu. Yang kedua, disiplin itu setiap hari. Bukan tentang melakukan hal besar, tetapi tentang konsistensi dalam hal kecil. Misalnya,
15 menit membaca materi pelajaran setiap pagi. Cukup dengan 15 menit kita akan menambah wawasan kita tentang apa yang kita baca di pagi hari. Yang kedua, 30 menit belajar sebelum tidur. 10 menit merangkum pelajaran yang sudah dipelajari. Matikan notifikasi HP saat belajar untuk fokus penuh. Dengan kita tidak fokus pada hal yang lain, tetapi pada fokus belajar, kita bisa menambah wawasan dan keaktifan kita sebagai bentuk pengembangan mindset dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kecil jauh lebih kuat daripada motivasi besar yang tidak konsisten. Ada 3 kekuatan transformasi mindset. Pesan utama yang harus kalian ingat adalah: yang pertama, mindset. Cara kita berpikir membentuk realitas kita. Dengan kita berpikir positif, kalian akan dapat mengembangkan wawasan kalian dengan hal-hal yang positif. Yang kedua, kebiasaan. Mindset yang tepat akan mendorong kebiasaan yang produktif. Jika kebiasaan kalian buruk, maka dalam kehidupan sehari-hari kalian juga akan tetap melakukan suatu hal yang berbau-bau keburukan. Jika kalian tidak mengubahnya, itu akan tetap menjadi hal yang sia-sia dalam hidup kalian. Yang ketiga, hasil. Kebiasaan yang benar akan membawa pada hal yang sukses. Dengan kebiasaan dan mindset yang benar, maka hasil akan terlihat di kemudian hari. Itu akan menjadi sumber bahwa kita bisa berkembang dalam kehidupan kita. Kalau mindset yang tepat, kebiasaanmu akan mengikuti secara otomatis. Tetapi kalau mindset kalian tidak tepat, maka akan sia-sia perkembangan kalian. Kalau kebiasaanmu benar, kesuksesan itu hanya soal waktu dan keteguhan. Ubah mindsetmu, ubah hidupmu. Motivasi tanpa aksi hanyalah halusinasi. Jadi kalian harus terus berkembang mulai dari hari ini agar di kemudian hari kalian dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Baik, hari ini sangat hebat sekali narasumber kita dari Kak Ahmad ya. Baik, langsung saja mari kita buka sesi tanya jawab. Kepada audiens, silakan bertanya. Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya, nama saya Najma Faradisa, saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mau bertanya, Kak, bagaimana cara menghadapi rasa malas itu? Sekian, terima kasih. Baik, mungkin ada yang bertanya lagi, silakan. Saya Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Fahmi Mudin dari Prodi PGMI. Saya ingin bertanya, bagaimana cara agar tetap semangat terus walau kita gagal terus? Sekian. Oke, kita langsung saja ke narasumber kita. Silakan menjawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, Kak, bagaimana sih menghadapi rasa malas itu? Silakan. Oke, saya akan menjawabnya. Bagaimana cara menghadapi rasa malas? Yang pertama, kalian bisa melakukan teknik 2 menit, yaitu dengan membiasakan diri dengan melakukan kegiatan secara 2 menit rutin per hari. Dengan begitu, kalian akan melakukannya setiap hari. Malas itu normal, tetapi jangan dimanjakan. Lanjut pertanyaan yang kedua, yakni, Kak, bagaimana sih cara tetap semangat kalau gagal terus? Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara tetap semangat kalau gagal terus? Nah, gagal bukan tanda kamu tidak mampu. Gagal adalah bukti kamu sedang belajar. Cara agar tetap semangat, ingat tujuan awalmu. Evaluasi apa yang kurang, coba lagi dengan hal yang berbeda. Dan jangan bandingkan progresmu dengan orang lain. Dengan begitu, kamu akan tetap bersemangat dalam belajar. Jadi kesimpulan pada seminar kali ini ialah mindset sukses adalah fondasi utama untuk mencapai tujuan. Dengan memahami perbedaan antara fixed mindset dan growth mindset, kita belajar bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan kebiasaan yang positif. Terima kasih kepada narasumber kita hari ini, kepada Kak Ahmad Saifuddin atas materinya yang luar biasa. Semoga seminar ini menginspirasi kita untuk membangun pola pikir yang positif dan semangat untuk berkembang. Sampai jumpa di seminar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.